Selanjutnya, dalam perumusan peluang terakhir kita kenal juga ada yang disebut dengan perumusan peluang secara subjektif. Nah, peluang yang ditentukan secara subjektif ini maksudnya adalah peluang yang ditentukan oleh tingkat keyakinan seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa atau kejadian dan hanya digunakan jika tidak terdapat informasi yang cukup untuk menggunakan metode lainnya. Jadi kalau kita tidak punya informasi yang sebelum-sebelumnya seperti yang ini ya, untuk frekuensi relatif kita tidak punya data ini, kemudian kalau di yang klasik kita tidak tahu M dan N-nya, tidak diketahui M dan N, maka kita bisa menggunakan yang ini, perumusan peluang secara subjektif. Ini berdasarkan tingkat keyakinan saja. Contoh misalnya ini, dalam pemilihan ketua kelas, peluang seseorang menjadi ketua kelas dapat ditentukan oleh mahasiswa-mahasiswa di kelas tersebut. Di sini dapat terjadi perbedaan peluang karena hal ini bergantung pada pendapat pribadi dari masing-masing mahasiswa. Ketika kita tidak punya informasi mahasiswa A akan memilih siapa, mahasiswa B akan memilih siapa, kita tidak punya informasi berupa angka, maka kita bisa lakukan secara subjektif. Ya, jadi di sini dilakukannya secara umumnya dilakukan secara subjektif ya, untuk contoh kasus seperti ini. Jadi masih relatif hasilnya ya, masih mungkin berubah maksudnya. Baik, itu untuk perumusan peluang tadi ya, ada 3, ada klasik, kemudian frekuensi relatif, dan terakhir ini adalah subjektif. Kita masuk yang berikutnya adalah yang disebut dengan peluang kejadian majemuk. Kalau yang sebelumnya yang kita pelajari, ini kejadiannya hanya satu kejadian yang kita perhatikan ya. Jadi kalau di sini contoh 1, ini peluang kejadian mata dadu genap, satu kejadian saja, yaitu mata dadu bernilai genap, yaitu A. Kemudian ini juga satu kejadian saja, yaitu peluang lulus. Ya, seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk yang kejadian majemuk itu kejadiannya ada beberapa. Jadi peluang dari 2 atau lebih kejadian. Peluang kejadian majemuk ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada yang disebut dengan mutually eksklusif, ada yang disebut dengan inklusif, ada yang disebut dengan kejadian bebas. Untuk yang kejadian mutually eksklusif, ini maksudnya adalah peluang terjadinya gabungan dari 2 atau lebih peristiwa atau kejadian yang saling lepas antara satu kejadian dengan kejadian lainnya. Ini disebut juga dengan saling lepas ya. Jadi kalau digambarkan seperti himpunan, seperti ini ya. Ini ada sebuah kotak semesta seperti ini. Kemudian ada kejadian A dan ada kejadian B. Kita lihat bahwa mereka terpisah, tidak menyatu, tapi masih dalam lingkup yang sama, masih dalam satu eksperimen yang sama. Di sini ya. Nah, ini antara A dan B ini tidak ada irisan, tidak saling beririsan ya. Jadi tidak saling ketemu. Seperti ini, saling lepas. Maka rumusnya yang digunakan ketika ada kejadian A dan B, ini menggunakan simbol seperti U ya, disebut juga dengan union, gabungan. Ya, gabungan. Kemudian caranya tinggal menjumlahkan saja peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Jadi peluang kejadian A yang ini ditambah dengan peluang kejadian B. Kalau ada 3 kejadian A, B, dan C, ini digabung menggunakan union, menggunakan gabungan, itu ya tinggal ditambahkan saja masing-masing peluangnya. Peluang A ditambah peluang B ditambah peluang C. Kalau ada 3 kejadian A, B, dan C. Untuk contoh soalnya, ini ya, untuk contoh mutually eksklusif, dari satu set kartu bridge, mungkin sudah tahu ya, kartu bridge itu totalnya ada 52 jenis kartu. Ada kartu hati, kemudian wajik, sekop, dan keriting ya. Nah, itu masing-masing jenisnya itu kan terdiri dari 13 kartu ya. Dari nilai 2 sampai 10, Jack, Queen, King, As ya. Jadi totalnya ada 13 kartu, totalnya berarti seluruhnya ada 52.
Nah, satu set kartu bridge ini misalnya dikocok dengan baik, kemudian diambil sebuah kartu secara acak dari 52 kartu tadi. Jadi saya tuliskan terlebih dahulu bahwa total kartu itu ada 52. Berarti dia sebagai N ya, total seluruh eksperimen ada 52. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa peluang kartu dari kartu Queen Scope atau S atau As, kartu As. Ya, Queen Scope itu ada berapa? Yang dia merupakan Queen, kemudian lambangnya adalah Scope. Dia hanya memiliki satu ya. Jadi peluang kartu Queen Scope, atau kalau saya tuliskan di sini sebagai key ya untuk Queen, itu dia hanya memiliki satu saja ya. Atau kalau di sini M untuk yang Queen banyaknya hanya satu, banyaknya kartu Queen Scope itu hanya satu, berarti peluang Queen Scope itu adalah 1/52. Kemudian peluang S, mohon maaf ya saya tuliskannya di sini, peluang S atau saya tulisnya A, banyaknya kartu As di, saya tulis sini ya, dalam susunan kartu seluruhnya kartu bridge itu banyaknya kartu As kan ada 4 ya. Nah, berarti peluang kartu As keluar yang bisa diambil oleh ini ya, yang bisa kita ambil dari susunan satu set kartu bridge itu ada 4. Berarti peluangnya adalah 4/52. Perhatikan dari soalnya, di sini menggunakan kata atau. Nanti ini akan menjadi ciri ketika kita mau menggunakan rumus gabungan, mutually eksklusif, atau nanti ada yang disebut juga dengan inklusif ya. Jadi kalau ada kata atau itu kita menggunakan union, gabungan. Selanjutnya di sini berdasarkan rumus yang ini, oh ya sebelumnya kita analisis dulu ya, Queen Scope dan S dan kartu As itu tidak saling beririsan, dia masing-masing. Queen Scope ya berarti dia jelas bukan As, dan kalau As tidak mungkin Queen Scope kan gitu ya, jadi dia tidak beririsan, sehingga dia menggunakan rumus yang ini. Ada dua kejadian A dan B. Kalau yang di sini adalah kejadian Q dan kejadian A. Nah, ini berarti tinggal dijumlahkan tadi yang sudah kita hitung. 1/52 ditambah 4/52 hasilnya adalah 5/52. Sekarang kita bandingkan dengan kejadian inklusif. Ini juga sama, peluang terjadinya gabungan ya. Jadi dia masih konteksnya gabungan, union. Gabungan dari dua atau lebih peristiwa atau kejadian yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, perbedaannya di sini. Kalau di sini, kalau yang inklusif dia ada ini ya, ada arsiran di tengahnya, ini berarti dia ada irisan. Ya, saling beririsan. Kalau yang sebelumnya ini kan terpisah. Kalau yang ini ada yang gabung barengannya gitu ya. Nah, ini ada yang barengannya seperti ini berarti masuknya kejadian inklusif. Maka rumusnya ini simbolnya juga masih sama, pakai simbol seperti U, yaitu gabungan atau union. Peluang A ditambah peluang B dikurangi irisannya. Ini adalah untuk rumus ketika ada 3 kejadian ya. Jadi, kalau ada irisannya jangan lupa dikurangi irisannya. Contoh soalnya seperti ini. Diketahui banyaknya mahasiswa yang menyukai, mahasiswa Universitas A menyukai kegiatan olahraga adalah sebesar 22,9%. Ini ya. Kemudian yang menyukai kesenian, ini tadi 22,9 untuk olahraga. Untuk yang menyukai kesenian itu sebanyak 12,1%. Sedangkan yang menyukai keduanya itu sebanyak 6%. Ini ya, olahraga dan kesenian, kedua-duanya. Yang ditanyakan berapa peluang mahasiswa menyukai kegiatan olahraga atau kesenian. Perhatikan tadi kata atau tadi yang seperti saya sampaikan sebelumnya, dia identik dengan union atau gabungan. Tapi yang kita perlu perhatikan bagaimana cara membedakan antara inklusif dan mutually eksklusif. Ini, kalau tidak ada intersection, tidak ada irisan, maka menggunakan rumus yang ini. Ya, mutually eksklusif. Tapi kalau ada irisan, itu berarti menggunakan rumus yang ini. Ya.
yang dikurangi irisannya. Irisannya di mana? Ini kalimat menyukai kegiatan olahraga dan kesenian. Berarti kan dia ada di dua himpunan. Ini himpunan olahraga, yang ini adalah himpunan kesenian. Misalnya seperti itu. Ini kan ada intersectionnya ya, sebesar 6%, intersection atau irisan. Maka perhitungannya menggunakan rumus yang inklusif. Ini saya rangkumkan di sini peluang olahraga, peluang yang suka olahraga sebesar 22,9, atau ini masih dalam bentuk persen, saya bentuk menjadi desimal. Yang kesenian juga saya bentuk menjadi desimal ya. Ini dibagi 100 berarti ya. Ini menjadi 0,121, yang menyukai keduanya itu 6% atau 0,06. Maka peluang olahraga atau kesenian atau gabungan itu berarti peluang olahraga ditambah peluang kesenian dikurangi irisannya alias dua-duanya. Berarti 0,229 ditambah 0,121 dikurangi 0,06, hasilnya adalah 0,29. Jadi di sini adalah gabungannya, tapi karena ada irisan maka menggunakan rumus yang intersection. Rumus yang inklusif karena ada intersectionnya, ada irisannya. Irisan itu kalau dalam bahasa Inggrisnya intersection ya. Jadi ada tengahnya seperti ini. Yang di sini. Seperti itu ya.